Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Rumah tangga, saudara sudah tahu. Kalau sudah tahu, kasih tahu orang lain juga. Jam berapa mulainya itu? 6:30 di mana? Di sini, di sini. Ya, ini bisa muat 800 orang, tambah kursi lagi. Nah, ini penting sekali sebab masalah rumah tangga ini adalah masalah yang heboh. Masalah yang sulit. Sedangkan anak-anak Tuhan sendiri banyak yang kesulitan untuk bagaimana mengubah rumah tangganya jadi lebih baik. Apalagi orang duniawi. Tapi saya percaya Tuhan kita lebih besar dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Mari sekarang kita akan membuka kitab Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-7. Bahagia yang ke-6. ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Ya. Berbahagialah mereka, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab Wahyu ini. Sesungguhnya aku datang segera. Waktunya sudah singkat. Dan Tuhan mau supaya semua orang mendengarkan. Dan juga membacakan dan juga mendengarkan dan menuruti. Namun di sini tidak disebut. Dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga, coba tolong bacakan. Wahyu 1 ayat 3. Kita sedikit mengingat kembali. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Coba gambar yang saya tulisan tadi. Coba dimasukkan di televisi. Berbahagialah, ada 3 hal di sini berbahagia. Orang yang membacakan atau orang yang memberitakan. Yang kedua, berbahagialah orang yang mendengarkan, yaitu saudara-saudara. Saudara berbahagia saat ini, sesuai dengan firman Tuhan.
Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang menuruti ya, apa yang ada tertulis di dalamnya. Lagi-lagi sebab waktunya sudah dekat. Selalu dikatakan waktunya sudah dekat. Jadi kalau ada anak Tuhan ketinggalan, bukan salahnya Tuhan. Karena begitu banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab dikatakan, waktunya sudah dekat. Ini bukan main-main, ini bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah perkataan yang benar. Tujuannya adalah supaya kita siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini tertulis di dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Betul? Tapi di dalam Wahyu pasal yang ke-22, pasal terakhir juga ya. Ayat yang ke-7 ada beda sekali, beda banyak. Dikatakan di situ, berbahagialah, sungguh aku datang segera. Berbahagialah orang yang langsung kepada menuruti. Membacakan tidak disebut di sini, berbahagialah orang yang membacakan, atau berbahagialah orang yang mendengarkan. Ya, rupanya itu bahagia untuk dua golongan ini sudah tidak lagi berlaku. Sisa yang menuruti kitab ini, itu yang bahagia. Jangan kita main-main, sebab Tuhan tidak bisa salah. Ya, hari ini yang membacakan, yang mengkhotbahkan masih bahagia. Tapi nanti kalau kita sampai kepada pasal 22, saya ini membacakan Alkitab. Saya ini pendeta kaliber internasional. Saya ini yang mengajar kitab Wahyu dan sebagainya. Mereka bilang tidak disebut lagi itu. Apalagi berbahagia. Kalau begitu, mereka bilang kalau begitu cuma tinggal satu yang bahagia. Siapa dia? Menuruti. Artinya melakukan. Menuruti, melakukan, menggenapi perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab ini. Pada saat seperti itu, kita berada di mana? Apa kita masih utak-utik di golongan membacakan saja atau mengkhotbahkan saja? Atau mendengarkan firman-firman dari kitab Wahyu saja, tapi tidak menuruti apa yang diucapkan Allah di dalam kitab ini, maka orang itu tidak berbahagia. Dihapus. Dua golongan itu dihapus. Sekarang kita masih bisa membaca, mendengar, ya, puji Tuhan, haleluya. Bahagia, ada orang-orang yang diberikan pewahyuan oleh Tuhan untuk menjelaskan arti-arti daripada pengertian rohani. Tapi sampai kapan? Kita tidak tahu. Sampai kapan kita ini terus bisa mendengar firman Tuhan ini? Sampai kapan kita ini memberitakan firman Tuhan ini? Tidak diketahui. Tapi yang terakhir, menuruti. Tinggal satu saja golongan. Yang menuruti itulah yang berbahagia. Saya bisa mengerti? Yang membacakan tidak lagi bahagia. Yang mendengarkan, walaupun antusias pada waktu itu, tidak lagi bahagia. Yang bahagia hanya satu golongan. Siapa dia? Yang menuruti. Kita tidak bisa protes sama Tuhan. Tuhan, saya ini pelayan Tuhan.
Saya ini pendengar yang setia Kitab Wahyu. Tapi kalau sampai pada titik tertentu yang Tuhan tetapkan, kita belum menuruti apa yang diajarkan oleh firman Allah, maka kita dikeluarkan dari golongan bahagia. Tidak bahagia. Tidak bahagia ada celaka. Celaka tidak berarti tidak punya duit. Ya, ketakutan di sana sini, gempa bumi dan apa saja yang terjadi. Itu sebetulnya kita sudah diberikan pengayoman oleh Tuhan. Bagi siapa yang membacakan, bagi yang mendengarkan, plus yang menuruti. Sudah disediakan. Seperti Israel di tanah Goshen, dilindungi oleh Allah. Semua celaka yang jatuh atas Mesir, tidak ada satu pun yang jatuh atas tanah Goshen. Tapi kalau dalam hidupnya orang itu tidak ditemukan menuruti, cuma mendengar, membacakan, berkhotbah, wah ini bagus dan sebagainya, tapi tidak menuruti, maka resiko ini tidak bisa dia lawan. Sebab ini Tuhan yang menentukan. Lebih baik sekarang kita mulai dengan sungguh-sungguh, daripada nanti pada saat itu kita tidak bisa mendengar lagi dan kita tidak pernah menuruti, maka kita tidak lagi termasuk golongan yang bahagia. Membacakan dan mendengarkan tanpa menuruti, yang ketiga, sia-sia, tidak ada artinya. Bisa nangkap? Oh, saya baca dari Kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal terakhir, bolak-balik. Pasal 22, 21, 20 sampai pasal 1, pasal 1 kembali lagi pasal 22. Biar berapa ratus kali kita baca itu, tetapi kalau kita tidak melakukan, orang itu tidak termasuk golongan yang bahagia. Saya mesti bicara terus terang kepada saudara. Nanti ada banyak orang Kristen kena serangan jantung. Kaget. Saya tidak bahagia. Saya ini tidak bisa masuk dalam pengantin Tuhan. Ya. Saya ini membaca Kitab Wahyu. Bahasa Indonesia, bahasa terjemahan lama, bahasa Belanda, bahasa Inggris, Prancis, Buncis, semua. Ada di etalase saya. Kok tidak bisa masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba? Tidak adil ini. Yang tidak adil adalah dia sendiri. Bukan Allah. Karena Tuhan telah memberikan begitu banyak waktu untuk kita membaca dan membacakan, mendengarkan, dan menuruti. Pada saat Tuhan datang, kita baru mau menurut, terlambat. Ya, lebih baik sekarang. Saudara, menuruti itu bukan sesuatu yang sulit. Sebab kalau kita tidak bisa menuruti dalam kurung dengan kekuatan kasih karunia Allah, maka ini ayat tidak akan ditulis di sini. Kalau ditulis tapi tidak bisa, kita capai, itu berarti Allah berdusta. Tapi saya percaya Allah tidak pernah berdusta. Perkataan-perkataannya yang ditulis dalam Kitab Wahyu ini, ya dan amin. Hanya kita tidak mengatur waktu. Kita menjadi orang Kristen yang begitu sibuk-sibuk sekali. Tapi kita tidak mengatur waktu kita untuk menuruti apa yang menjadi permintaan Tuhan dalam Kitab Wahyu ini. Nah, sebab apa? Sebab begini. Tanpa menuruti apa yang kita baca, dan yang kita bacakan, dan yang kita dengar, maka semua yang ditulis ini sia-sia. Tujuannya Kitab Wahyu dibacakan adalah untuk dituruti. Tujuannya Kitab Wahyu ditulis, ya, didengarkan, dibacakan adalah untuk menuruti. Namun dengan sangat sayang sekali,
ternyata tidak semua orang Kristen yang membacakan dan yang mendengarkan firman Tuhan itu masuk golongan menuruti. Tidak semua. Ya. Sayangnya di situ. Ada yang cuma sampai kepada membacakan saja. Ada yang sampai mendengarkan saja. Wah, bagus ya khotbahnya. Saudara, bisa jadi orang itu bagus khotbahnya, tetapi karakternya jelek, itu bisa. Khotbah dan karakter yang di belakangnya itu yang tidak kelihatan, toh tidak kelihatan. Tapi dilihat oleh Allah. Dua mata di surga. Jangan kita mengagumi manusia. Jangan mengagumi saya. Kalau saya bisa menjelaskan kepada saudara, ini karena kasih karunia. Ya, kemurahan daripada Allah. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi saudara, berbagailah orang yang menuruti. Mau menuruti? Ya, kita mesti punya keyakinan bahwa kita bisa menuruti. Kalau Tuhan sudah memerintahkan untuk kita menuruti perkataan-perkataan nubuat ini, Tuhan juga menyiapkan kuasa untuk kita melakukannya. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Saya tidak mau marah, akhirnya hari itu dia marah. Besoknya marah 2 kali. Besok lusa marah 3 kali, kayak berhitung. Tadinya dengan kakak, saya tidak mau marah. Saya tidak mau ini, itu, dan sebagainya. Saya mau jadi orang saleh. Lama-lama tidak jadi orang saleh, pisang saleh. Saudara. Tapi kita mesti berharap sama Tuhan. Ya, berharap sama Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Nah, sebagai intermezzo saya mau sedikit menjelaskan bagaimana orang Israel itu tidak menuruti firman Tuhan. Pada saat itu firman Allah ditulis oleh jari Allah, ya ada dalam ayatnya. Dan jari Allah itu adalah Roh Kudus. 10 hukum itu ditulis di atas 2 keping batu. Sudah tahu hukum Taurat, 2 keping batu. 2 loh batu, loh atau keping sama. Tapi mungkin agak tebal sedikit. Bagus, 1500 tahun Israel memiliki perjanjian lama yang ditulis oleh jari Allah di atas 2 loh batu. Cuma sayang, mujizat memang terjadi. Batu bisa ditulis sampai masuk di dalam seperti bikin adonan roti saja. Ya, itu luar biasa, itu mujizat. Tapi sayang, mujizat itu terjadi di luar diri kita. Di luar orang Israel, hati Israel. Ya. Tidak di dalam hatinya dia. Hati dari 2 juta manusia Israel di padang gurun itu semua dingin, keras, lebih keras daripada batu tadi. Ya. Dan membusuk, hati mereka begitu menentang kepada Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya untuk bisa masuk negeri Kanaan. Karena firman Allah cuma ditulis di atas loh batu. Hati 2 juta orang Israel ini tidak terjamah sedikit pun oleh jari Allah, itulah Roh Kudus. Hatinya keras. Kalau kita bilang hati, kita pegang mana? Sini atau liver? Liver juga hati.
Apa kalau ada orang susah, aduh hati saya susah sekali sekarang, banyak percobaan. Terus dia pegangi levernya sini. Enggak, hati saya susah, dia pegang di sini. Juga bukan sini, hati tidak ada di sini. Hati saya susah, miring. Bukan begitu. Ya, hatinya tetap keras. Lebih keras daripada batu itu. Hatinya Israel penuh dengan pemberontakan. Penuh dengan perbantahan. Penuh dengan perdebatan kepada Musa. Karena mujizatnya itu terjadi di luar diri kita. Di loh batu, oke, mujizat luar biasa. Walaupun sempat dibanting oleh Musa, pecah. Musa kemudian disuruh bikin lagi 2 loh batu. Tapi bukan jari Musa yang menulis. Kembali jari Allah yang menulis. Roh Kudus. Itu perjanjian lama. Dan sudah dilalui selama 1500 tahun. Sampai zaman Daud, zaman raja-raja, sampai zaman Maleakhi. Dan ternyata perjanjian lama itu tidak bisa menolong. Karena ditulis di atas batu. Maka Tuhan bilang begini, kasih tahu Musa kepada orang Israel. Suatu saat aku akan membaharui perjanjianku dengan umatku. Bukan lagi berdasar perjanjian lama yang ditulis di atas batu, tapi perjanjian baru yang ditulis bukan di atas batu, tapi ditulis di dalam hati mereka 2 juta orang Israel. Ya, dan itu Tuhan genapkan. Perjanjian baru datang. Kapan? Firman Allah tertulis di dalam hati mereka sekarang. Kapan? Kapan itu terjadi? Kisah Rasul pasal 2. Pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus sempat menulis di atas hati mereka yang jumlahnya 3.000 orang. Tapi yang mendengar khotbahnya Petrus tentu lebih, mungkin sampai 5.000, 10.000. Ya, tapi yang ditulis, yang percaya, yang membuka hatinya, yang melembutkan hatinya, tidak mengeraskan, kata Yakobus pasal 1, itu 3.000. Roh Kudus menulis. Firman-firman yang didengar itu ditulis. Oke, saya setuju saudara menulis, mencatat, nanti pulang dibaca lagi ayat-ayatnya. Tapi selain ditulis di atas kertas, beri kesempatan Roh Kudus menulis firman-firman itu di dalam hati kita. Sekarang bukan loh batu, tapi loh hati. Kalau loh batu, hati 2 juta orang ini tidak mengena, tidak ada hubungan. Mujizat, ya itu di batu situ mujizat. Di dalam aku tidak mengalami, aku suam. Nah, kalau sudah datang dengan kesuaman, sudah datang dengan sudah meninggalkan cinta pertama, saudara membuka hati, saat ini Roh Kudus akan menulis di dalam hati saudara. Terus saudara pulang sebagai manusia yang baru, itulah mujizat yang terbesar. Kalau hidup kita dirubah, itu berarti Anda tidak berada pada perjanjian lama, Anda berada pada perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu kemuliaannya, kata Rasul Paulus, lebih besar. Ya, dan paling besar kemuliaan dari perjanjian baru. Mari kita baca. 2 Korintus 3 ayat 3, 5, 6. Barulah orang Israel bisa menuruti firman Tuhan itu. Setelah Roh Kudus, jari Allah, menulis di dalam hati mereka. Batu ditinggalkan, sekarang Tuhan sibuk dengan hati. Loh hati, bukan loh batu. Ya, dan itu hasilnya lebih luar biasa.
Kisah Rasul 2 Korintus 3 ayat 3. Ya. Karena telah ternyata ya, bahwa kamu adalah surat Kristus. Ya, kamu adalah surat Kristus. Zaman dulu tidak ada surat, tidak ada kertas. Belum ada pabrik kertas. Ya, jadi ditulis dalam batu. Zaman batu ini. Terus? Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi kalau Allah itu hidup, rohnya juga hidup. Terus bukan pada loh-loh batu, bukan pada loh-loh batu lagi, melainkan pada loh-loh daging. Ya, inilah perjanjian baru, yaitu di dalam hati Tuhan, manusia. Firman Tuhan akan kutulis di dalam hati manusia. Kalau hati saudara, hati keluarga saudara, sudah tertulis firman Tuhan, terpana oleh firman Tuhan, itu berarti saudara berada pada perjanjian baru. Selama hati kita masih tetap keras dan tidak lahir baru, kita ada di perjanjian lama. Ayat yang ke-5 dan 6. Dengan diri kami sendiri, kami sendiri, kata Rasul Paulus, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Ya, kami tidak sanggup. Ya, siapa yang sanggup menuliskan firman Tuhan di dalam batu, kemudian dalam hati manusia? Tidak sanggup. Ya, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan, ya, sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Seolah-olah itu pekerjaan kami sendiri, kata Rasul Paulus. Paulus mengaku bahwa itu bukan pekerjaanku, itu pekerjaan Roh Kudus. Menuliskan firman-firman itu di dalam hati daripada bangsa Israel. Terus? Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya, kalau kami sanggup itu karena karya Allah. Amin. Ya, karya Allah. Katakan sama-sama, karya Allah. Bukan karya saya. Dia terus terang, dia mengaku, dia tidak bisa. Jangan kita tidak bisa, kita ngaku bisa. Terus ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Nah, perjanjian apa? Perjanjian baru, sudah tidak lagi perjanjian lama, itu sudah lewat. Sudah lewat. Sekarang Tuhan sibuk dengan hati Israel, hati orang Israel. Sampai hari ini Tuhan sibuk dengan hati kita. Ya, terus yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Ya, tidak lagi seperti itu, ditulis di batu, ditulis. Berarti sibuk dengan yang tertulis. Tetapi dari roh, ya. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, jadi firman-firman itu adalah roh yang menghidupkan. Bukan logos. Ya, tetapi rema. Mari kita baca sekarang ayat 7. 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ya. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya. Kemuliaan Allah tetap menyertai, walaupun ditulis di atas batu. Ya, terus? Waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, ya, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Kelihatan itu pada wajahnya Musa yang bercahaya, cemerlang. Ya, ini perjanjian lama aja sudah disertai dengan kemuliaan wajahnya Musa. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Terus? Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ya, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, kalau kemuliaan yang menyertai pelayanan yang lama, itu sudah begitu besar. Lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Percaya saudara? Lebih besar. Jadi pelayanan kita sekarang ini
lebih besar daripada zaman Taurat, zaman Musa dulu. Luar biasa. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Kemuliaannya menyertai pelayanan roh. Terus ayat yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, ya, betapa lebih mulianya lagi ya, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kalau pelayanan perjanjian lama mulia, sudah mulia, apalagi perjanjian baru lebih mulia. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Hukum Taurat, pelayanan itu memimpin kepada apa? Penghukuman. Coba baca ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Coba saudara, tidak ada kabar Loh Batu. Sudah tahu ya, Loh Batu 2. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Jangan ada Allah yang lain, jangan hari Sabat, jangan menyembah dewa-dewa dan macam-macam. Ya, dan jangan mencuri, jangan jadi saksi dusta, jangan berzina, jangan 10 seluruhnya. Sekarang kalau orang mencuri, kedapatan, dibawa kepada imam, hakim, diapakan? Saya minta ampun, saya minta ampun. Nggak bisa, kamu sudah mencuri, harus dibunuh. Orang berzina dibawa kepada hakim. Ada salah satu, jangan kamu berzina. Saya minta ampun, saya mau bertobat, saya tidak mau lagi melakukan seperti itu. Nggak bisa. Dari 10 hukum itu tidak ada satu hukum yang bilang kalau kamu menyesal diampuni. Ada, sudah boleh baca itu dalam Keluaran pasal 30 kalau ada 10 hukum, tidak ada satu yang bilang ya Tuhan memaafkan kamu kalau kamu minta ampun. Berzina ya dibunuh. Mencuri, ya dibunuh. Membunuh, ya dibunuh balas. Penghukuman saja. Entoh itu tidak bisa menghentikan dosa. Dosa jalan terus, orang mencuri jalan terus, orang berzina jalan terus. Melawan hari Sabat jalan terus. Begitu banyak manusia-manusia masuk neraka. Karena di dalam pelayanan perjanjian lama tidak ada pengampunan. Bisa nangkap? Yang ada penghukuman. Entoh kemuliaannya, cahayanya Musa itu luar biasa. Apalagi sekarang dalam perjanjian baru. Nomor 1. Bukan penghukuman, tapi pendamaian, pengampunan. Amin. Pengampunan. Bukan dari darah binatang, darah Kristus. Seperti tabernakel, sudah tahu tabernakel? Kalau orang itu masuk dalam pintu gerbangnya, begitu masuk alat yang nomor 1 kelihatan apa? Apa? Ini perlu dikasih studi tabernakel. Masuk pintu gerbang, nomor 1 lihat alat apa? Mezbah bakaran, di mana domba-domba disembelih. Mohon pengampunan. Nomor 1 keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Pengampunan tidak bisa diberikan oleh orang suci, orang kudus yang sudah almarhum atau almarhumah. Mereka bukan juru selamat, kata Tuhan Yesus kepada gadis yang dibawa ke neraka dan ke surga. Juru selamat itu cuma satu. Satu dan satu. Dia ulangi sampai 3 kali. Juru selamat itu adalah aku, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib. 2 orang yang mati itu karena dosanya dia sendiri. Beda dengan Yesus. Sama-sama disalib, tetapi tujuannya beda. Ini ya hukumannya dia.
karena dia pembunuh dua orang ini. Tapi Yesus bukan pembunuh. Yesus juru selamat, menyelamatkan manusia. Malah dibunuh. Jadi pembunuhannya terhadap Yesus itu adalah kasih karunia daripada Allah. Luar biasa. Coba terus ayat berapa sekarang? Ayat, jadi pelayanan di dalam roh sekarang ini jauh lebih mulia. Saudara ya, jauh lebih mulia. Ayat yang ke-10, silakan baca. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Kalau dulu loh batu itu, hukum Taurat itu dianggap sudah mulia, hebat, ya. Tapi sekarang jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ya, penyembelihan domba untuk pendamaian itu sama sekali tidak mempunyai arti dibanding dengan korban Kristus di atas kayu salib jauh juta. Bisa nangkap saudara? Ya, terus. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Ya, ayat 14 kita lompat. 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ya. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Selubung dosa itu masih menyelubungi mereka. Terus jika mereka membaca perjanjian lama ya, itu tanpa disingkapkan. Tidak ngerti apa-apa, baca perjanjian lama tanpa disingkapkan rahasianya. Terus karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kristus saja yang bisa menyingkapkan. Haleluya. Ya. Kita lompat ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ya, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, terus? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan kemerdekaan 17 Agustus saja, itu kemerdekaan secara politis, tapi kita perlu dimerdekakan daripada dosa. Ayat yang keberapa sekarang? 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah. Oleh apa? Bukan karena saya bisa, tapi karena kemurahan Allah. Banyak orang bisa tapi tidak dipakai Tuhan. Ya, sebab dia berdasar kebisaannya. Tapi Petrus dan sebagainya itu penangkap ikan. Tidak bisa apa-apa, cuma pancing ikan aja. Tapi kalau Tuhan pilih dia, Tuhan pakai dia, orang-orang yang besar-besar itu tercengang. Hakim-hakim itu tercengang. Waktu Petrus memberikan pertanggungan jawab. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya, saya juga bisa membaca begini. Oleh kemurahan Allah, Paulus Yedidia telah menerima pelayanan ini. Ayo baca sama-sama. Sebut nama saudara. Kalau tidak melayani. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah telah menerima pelayanan ini. Ya. Kenapa terlambat? Tawanya terlalu tajam. Oleh kemurahan Allah. Kita diberkati oleh kemurahan Allah. Gedung ini dibangun oleh kemurahan Allah. Supaya kita tidak bangga. Ya. Saya duduk di sini oleh kemurahan Allah. Saya jadi mati oleh
Kenapa ketawa? Tutup tangan bagi Tuhan. Haleluya. Daripada khotbah, saudara, saya ini sudah mau mati. Kodok. Kasihan pendetanya mau mati. Tidak, saya. Yesus hidup. Saya belum sampai kepada garis akhir. Orang bilang Paulus sudah sekarat, hampir mati. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku masih berikan umur kepada dia. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya hidup ini hati-hati. Ya. Coba terus. Ayat 1 lagi, pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Ya, pelayanan perjanjian baru. Terus karena itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Kok kemuliaannya begitu besar kok tawar hati? Kena percobaan sedikit tawar hati, tersinggung sedikit tawar hati. Lama-lama jadi tawa. Apa itu tawa? Tawa. Ya. Sudah marilah kita mau menjadi seperti Rasul Paulus. Bukan niru-niru tidak, tapi rohnya itu kita bisa kita milih. Karena itu kami tidak tawar hati. Artinya setiap orang yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan pasti ada percobaannya, halangannya. Dulu saya kok tidak ada halangan, jadi sekarang saya melayani kok banyak halangan. Dulu hari Rebu saya baik-baik, sekarang kok banyak halangan, sakit ini itu kalau mau pergi ke PA. Jangan kaget, sebab pasti ada banyak halangan-halangan. Tetapi kalau kita tidak tawar hati, Tuhan akan bukakan jalan kepada kita. Ada alasan untuk kita tidak tawar hati. Karena kemuliaan Allah menyertai pelayanan ini. Betul? Firman Tuhan ini. Jadi kalau kita tawar hati, itu kita keliru. Ayat 16 coba tolong bacakan. Nah ini menguatkan saudara-saudara yang suka tawar hati. Aduh saya tawar hati. Sudah saya tidak mau ke gereja. Ya nanti diri sendiri yang rugi. Ya saudara. Ayat yang ke 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, kedua kali lagi Rasul Paulus bilang, aku tidak tawar hati. Ini berarti Rasul Paulus itu banyak percobaannya. Banyak sekali. Tapi dia tidak tawar hati. Orang yang enak-enak hidupnya, tidak ada percobaan, tidak ada salib. Tidak perlu mengatakan saya tidak tawar hati. Memang tidak ada alasan untuk kita tawar hati. Tetapi kalau Rasul Paulus berkata kami tidak tawar hati, itu berarti dia punya banyak hal yang sebetulnya bisa membuat dia tawar hati. Tapi dia mengambil keputusan tidak mau tawar hati. Karena kemuliaan perjanjian baru menyelamatkan jiwa-jiwa. Memberi kesempatan Roh Kudus menulis di dalam hati orang-orang. Itu adalah pelayanan yang lebih mulia daripada tulisan di atas batu, 2 loh batu. Ya, terus sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, dia juga punya persoalan kesehatannya agak merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinnya tidak turut merosot karena kesehatan tubuhnya merosot. Ya, tapi batinnya dia dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang satu naik, yang satu turun, ya, kesehatannya turun, tapi batinnya naik, dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, kita punya peluang untuk menjadi pemenang, sebab apa yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Ya, tidak ada alasan untuk kita tawar hati. Dan tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Kalau di perjanjian lama ya mungkin kita bisa bersungut-sungut. Tetapi alasan apa untuk kita bersungut-sungut? Sedangkan kemuliaannya yang menyertai kita lebih besar daripada kemuliaan yang menyertai Musa. Ya,
Bahkan bukan cuma itu, juga Rasul Paulus ini bisa mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Pasal 4, 2 Korintus 4 tadi, ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Semakin limpah, banyak, limpah apanya? Ucapan syukurnya kepada Tuhan. Ya, tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Tapi alasan kuat untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita menjadi pelayan di mana kemuliaan Allah ada menyertai kita. Puji Tuhan. Terus sudah selesai? Ucapan syukur. Mari kita mengucap syukur. Ya. Orang Israel sering berbantah-bantah dengan Musa. Yaitu ayatnya tidak perlu saya bacakan. Karena mereka hidup di dalam perjanjian lama. Di mana ada perbantahan, di situ Roh Kudus tidak ada. Tapi di dalam perjanjian baru, jarang ada perbantahan. Sebab Kristus sudah mati di atas salib. Kejadian 6 ayat 3, coba kita baca. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berfirmanlah Tuhan, Rohku, kata Tuhan, tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Ini dalam terjemahan lama dikatakan rohku tidak selamanya berbantah-bantah. Ya, jadi zamannya Nuh ini orang-orang suka berbantah-bantah. Tapi Tuhan bilang rohku tidak mau berbantah-bantah. Ya, karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya dibatasi 120 tahun saja. Tadinya ada yang sampai hampir 1000. Metusala 900 berapa begitu. Bayangkan orang umur 900. Siapa sih yang umur 100? Tolong angkat tangan. Tidak ada. Dibatasi 120 tahun saja. Ya, sebab itu jauhilah perbantahan. Di mana ada perbantahan, di situ Roh Kudus pergi. Karena rohku dikatakan tidak akan selamanya berbantah-bantah. Di sini disebut tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Tidak selama-lamanya berbantah-bantah dengan manusia. Roh Kudus itu halus seperti burung merpati. Tidak mau berbantah-bantah. Ya. Jauhilah perbantahan. Di mana ada perbantahan, di situ tidak ada Roh Kudus. Ya, gereja yang ada perbantahan tidak ada Roh Kudus. Gereja yang penuh perbantahan tidak ada berkat. Ya. Gereja yang penuh perbantahan tidak ada kebenaran. Perbantahan itu tidak benar di mata Tuhan. Tidak ada sukacita. Bagusnya sampai dimanapun gereja itu. Kalau ada perbantahan, tidak ada damai sejahtera. Kesimpulannya, damai sejahtera, tidak sukacita, kebenaran. Itulah kerajaan Allah. Pergikan semua perbantahan, kerajaan Allah turun di tengah-tengah kita. Setiap kali kita mendengar firman, kita berdoa, dijawab oleh Tuhan. Kalau belum dijawab, kita diajar untuk menantikan, sabar, menantikan. Tapi Tuhan itu baik. Kadang-kadang Tuhan memberikan berkat,
ini. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan berkat ini dan ini pelajaran buat kamu. Bisa nangkap? Pelajaran itu berarti merubah karakter kita menjadi seperti Kristus. Sabar, tahan, tabah, dan sebagainya. Ya, sebab kalau orang mengatakan saya penuh Roh Kudus, tetapi dia suka berbantah-bantah, dia pendusta. Roh Kudus, burung merpati itu tidak punya pahit hati. Ya, Tuhan cari hati, amin. Sekarang Tuhan tidak cari batu, tapi Tuhan cari hati. Saya saksi sedikit ketika saya masih kecil, ya antara umur 5, 6, 7. Seringkali kalau saya disuruh sama papa saya atau mama saya sesuatu, misalnya ambilkan apa begitu, saya bilang, ya, tapi saya tidak kerjakan. Ditanya, mana tadi yang diminta? Ya, tapi tidak dikerjakan. Nah, suatu kali terjadi seperti itu lagi, saya tidak mau, bukan jaya, tapi saya tidak mau. Kemudian, tapi setelah itu saya pergi, hati saya menyesal. Saya selalu diingatkan Tuhan kepada cerita Alkitab oleh guru sekolah minggu saya. Mana guru sekolah minggu? Hati-hati ya, kalau kamu mendidik anak-anak itu ada kata-kata yang bisa ingat dia sampai tua, dia masih ingat. Guru sekolah minggu saya ajar begini. Tidak semua perkataan, tapi ada 1-2 kata yang Roh Kudus tanamkan dalam hatimu, yang engkau tidak bisa lupa. Saya punya guru, Pendeta Enjono almarhum, juga demikian. Ya, kadang-kadang Tuhan ingatkan saya, perkataannya dia pada waktu dia khotbah, suatu kalimat yang saya tidak pernah bisa lupa. Nah, saya ingat guru sekolah minggu saya ini, dia cerita tentang Injil Matius 21, tentang kisah perumpamaan anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu anak sulung disuruh pergi ke ladang kerja. Ya apa, tapi tidak pergi. Anak bungsu disuruh pergi, tidak mau. Saya mau di rumah, saya mau jalan-jalan. Ini hari puasa. Tapi setelah dia pergi, dia menyesal. Terus dia kembali, dia lakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Itulah saya. Selalu saya diingatkan Tuhan, kisah tentang Matius, coba kita tolong baca. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Selalu Tuhan ingatkan ini sehingga saya termasuk anak yang tidak sempurna dengar-dengaran, tetapi ada roh dengar-dengaran. Karena saya diajar di sekolah minggu. Karena itu kalau saudara punya anak-anak yang belum dibawa ke sekolah minggu, tanggung jawab saudara untuk bawa. Jangan bilang, aduh saya tidak bisa, sibuk dan sebagainya. Ini menyangkut nasib generasi yang akan datang. Jangan kita egois, kita sendiri sibuk. Tapi anak-anak kita juga diberi peluang. Supaya mereka yang pemegang generasi yang akan datang itu akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Amin. Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Ya. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Tapi tidak, ya, haleluya. Sama. Apa saudara bersyukur, puji Tuhan.
haleluya. Pulang, haleluya. Tak tahu tadi lupa. Khotbahnya pendeta Paulus apa saya tidak ngerti. Ini anak sulung. Sulung yang tidak bisa jadi sulung. Karena tidak menjadi contoh buat adiknya. Terus? Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Aku tidak mau. Ya, melawan. Terus? Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Menyesal, ini hatinya masih bisa dirubah. Ada orang yang hatinya tidak bisa dirubah. Kalau saya bilang A masuk neraka juga tetap A dia. A masuk neraka. Ya, tidak apa-apa, masuk neraka. Ya, tapi ini lain. Dia menyesal. Dia sudah memberontak tadi. Saya tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal. Tuhan senang di sini. Kita mesti bisa memetik arti yang baik. Terus? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Siapa? Yang sulungkah? Atau yang bungsukah? Yang melakukan kehendak bapaknya? Terus? Jawab mereka, yang terakhir. Yang terakhir. Yang apa? Bungsu. Padahal yang sulung diberi kesempatan nomor 1 untuk boleh melakukan kehendak bapaknya, permintaan bapaknya. Ya, tetapi yang bungsu ini, walaupun tadinya tidak mau, ya, tapi diam-diam dia menyesal. Ya, diam-diam saya menyesal. Saya diingatkan Tuhan kisah ini, dan akhirnya saya melakukan. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Amin. Yang terakhir, masih setengah 8. Belum tarawih. Mereka, bukan kita. Saya kembali yang terakhir. Yaitu tadi, bahagia orang yang membacakan, mendengarkan, menuruti. Tapi terakhir, berbahagialah orang yang langsung kepada penurutan. Ya, jadi kita perlu mendengar firman, menulis firman, perlu. Kalau hanya menurut saja, tidak perlu membacakan, mendengarkan firman. Pokoknya menurut. Bagaimana? Perlukah membacakan? Perlukah mendengarkan firman? Supaya bisa menurut? Bisa. Perlu. Sering-sering saya dengar ada orang bilang, percuma pergi gereja dengar firman. Toh saya tetap begini, ekonomi saya begini, ya rumah tangga saya kacau balau terus. Saudara, saya katakan dalam nama Tuhan, stop. Jangan mengatakan, buat apa saya mendengar PA, setiap kali PA. Saya sudah cukup mendengar firman Allah. Saya bilang tidak cukup. Kalau begitu kita mendengar firman Tuhan sampai kapan? Mendengar PA sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Betul? Sampai akhir hidup kita. Kenapa? Kita perlu mendengar firman Tuhan terus. Kenapa? Yakobus bilang, kita manusia ini pelupa. Suka lupa. Coba kita baca. Yakobus 1 ayat 24 sampai 26. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mendengarkan PA. Ya, pemahaman Alkitab. Yakobus pasal yang pertama ayat 24 sampai dengan 26. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar lalu untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sungguh-sungguh tidak mendengar untuk melupakan. Ya, manusia itu suka lupa, melupakan firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi Tuhan tidak minta kita cuma melakukan, tapi sungguh-sungguh atau tidak. Atau melakukan dengan terpaksa kehendak Tuhan. Berbagailah oleh perbuatannya. Terus 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jangan ditutup dulu 26 ini. Jadi kesimpulannya saudara, kita ini tidak mendengar firman untuk melupakan firman itu. Ya, tapi kita mendengar firman untuk apa? Melakukan, bukan untuk melupakan. Karena manusia itu banyak suka lupa atau pura-pura lupa. Mari kita terus mendengar firman Tuhan, mendengar PA, dan terus menuruti. Betul? Dua proses ini. Terus mendengarkan PA, terus menuruti, dua-dua jalan sama. Ini yang Tuhan mau berkenan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Mau seperti itu? Saya kasih contoh. Sebuah carang dari pohon anggur, pokok anggur ya. Carang itu berbuah. Anggurnya mulai keluar. Apakah karena dia mulai berbuah, keluar buahnya, dia berhenti makan, menghisap sari-sari makanan dari tanah? Berhenti? Berhenti saja. Toh saya sudah berbuah ini. Lihat ini, bagus sekali buahnya. Kalau dia berhenti, dia berbuah, prosesnya kira-kira 12 bulan atau 6 bulan. 6 bulan, taruhlah 6 bulan, dia berhenti makan, menghisap zat-zat makanan dari tanah, buahnya rusak. Karena tidak ada makanan masuk di dalam buah itu. Ya atau ya? Jadi dua hal ini berjalan sama. Dua macam proses, yaitu berbuah dan menghisap makanan terus setiap hari. Siang malam. Betul? Dia tidak mengatakan, saya sudah mulai berbuah, saya tidak usah menghisap makanan. Saya mau berhenti, saya mau tidur terus. Biar dia buahnya saja yang sampai masak. Dari mana itu bisa masak? Kalau tidak ada zat-zat makanan dari tanah. Bisa mengerti? Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan, sekarang saya tidak perlu menghisap dengan akar saya. Tetap harus makan terus. Kesimpulannya, makan terus dan berbuah terus. Betul? Ya, tapi ada orang Kristen dengar firman, dengar PA, tapi hidupnya tidak bertobat. Itu urusannya dia. Betul? Kenapa urusannya dia kok dicantolkan sama urusan kita? Ini yang bodoh siapa? Kita orang. Kalau tidak orang apa? Ada nyanyian Pentekostal apa? Kita orang tak mau mundur, tidak mau. Kita orang. Tapi semangatnya luar biasa mereka. Pentekostal lama. Sudah banyak yang almarhum. Ya. Nah, jadi saudara, makan terus firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan. Dan berbuat terus. Dua proses ini tidak boleh berhenti. Ya, saya sudah berbuah. Ya, tapi masih tetap kita perlu firman Tuhan. Zat-zat rohani yang ada memberi kekuatan kepada kita. Dialirkan kepada buah-buahnya itu. Ya. Jangan lihat orang yang mendengar firman kemudian tidak berbuah.
Jangan lihat itu. Kenapa seringkali kita pakai orang yang begitu jadi ukuran kita. Makanya saya tidak mau ikut PA. Karena itu orang ikut PA. Dalam perjamuan suci lagi. Jangan tersinggung ya. Ya. Tapi hidupnya begini. Ya itu urusannya dia. Bukan urusan saya. Ada satu hal yang tidak beres mungkin. Pertobatannya atau apanya. Ya Tuhan begitu baik sekali. Jangan sampai kita bisa jadi seperti itu. Berbagailah orang yang menuruti perintah Tuhan. Masih belum terlambat. Belum terlambat. Tapi jangan main-main. Banyak sekarang orang mati mendadak. Wah, siapa di sini yang mati mendadak? Saudara, familinya yang mati mendadak. Kalau belum siap, oh Tuhan ada dulu Tuhan, saya kembali dulu. Minta 1 hari saja Tuhan saya mau bertobat. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan waktu. Lebih baik kita lebih sungguh. Kita ada dalam perjanjian baru sekarang. Tidak ditulis di atas loh kayu atau loh. Tulis di dalam hati kita. Tidak ada alasan untuk saudara kecewa. Siapa yang kecewa, bangkitlah sekarang. Jangan kecewa lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan itu baik sekali.